Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi. Apa kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Baik, Baik. Bu. Baik-baik, Bu. Oh iya. Boleh, Bu. Eh, maaf ya, ini Ibu lagi batuk-batuk, jadi mungkin suaranya kurang jelas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pasar. Ada yang tahu apa itu pasar? Ada, Bu. Ada, Bu. Belanja, Ibu. Tempat orang jualan, Ibu. Orang Tempat berbelanja. orang jualan. Ah iya, Tempat- benar. tempat tawar orang menawar, jualan. Bu. Tempat tawar menawar. Di situ ada penjual, ada pembeli. Ada nggak yang belum pernah ke pasar? Tidak. Nah, Nggak ada, Semua Bu. pernah, Bu. Semuanya Saya sudah pernah. pernah ke Udah pernah pasar. semua ke pasar? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu Guru. Oh iya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pasar. Nah, ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari pasar. Yang pertama yaitu kita bisa mengerti apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di pasar dan apa fungsi dari pasar. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang pasar, marilah kita lihat dulu apa sih sebenarnya materi yang ingin kita bahas. Nah, yang pertama, materi yang akan kita bahas mengenai pasar yaitu pengertian pasar, dan yang kedua adalah pasar. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan Ibu akan memperlihatkan dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kegiatan pembelajaran, Ibu mengharapkan bahwa kalian, peserta didik, mampu untuk yang pertama, menganalisis pengertian pasar berdasarkan proses terbentuknya dengan jelas, kemudian membandingkan pasar tradisional dan pasar modern secara terperinci, kemudian yang ketiga, merumuskan fungsi pasar dengan kehidupan nyata dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membagi kalian 12 orang ini dalam kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Aspar, Muhammad Ridwan, Raden, dan Muhammad Doni. Kemudian kelompok kedua itu Mahar, kemudian Yasinta dan Fitriana. Kelompok 3 Rinace, Sri Mantalia, Yayu, dan Sri Wahyuni. Langkah-langkah yang ingin diterapkan dalam pembelajaran ini adalah, nah di sini Ibu akan menyajikan terlebih dahulu video. Setelah ditayangkan video di sini, kalian coba untuk merumuskan pertanyaan yang tidak kalian mengerti terkait dengan pasar. Sudah siap dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Ibu, sudah. Nah, kalian periksa lembar LKPD yang ada yang sudah dibagikan, kemudian cocokkan dengan video yang akan ditampilkan. Oh, ini terkendala jaringan. Intinya di dalam video itu dijelaskan mengenai pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional biasa yang seperti kalian lihat di pasar-pasar yang menjual berbagai peralatan dan terjadi proses tawar-menawar di sana. Sedangkan pasar tradisional itu biasanya yang seperti kalian pernah lihat, itu ada, pernah nggak datang ke Hypermart atau Alfamart dan Indomaret? Sudah, Bu. Pernah, Ibu. Ya, Bu. Ke mall, Bu. Nah, Sudah, Ibu. Ke mall pernah? Sudah, Bu. Wah, modern sekali ternyata anak-anak Ibu ini ya. Sudah pernah Ya, ke bapak saya mall, kaya, ke Bu. Hypermart. Oh, alhamdulillah bapaknya Ananda Doni ini. Ya. Pengusaha Pernah ke mall sawit saya, itu, Bu. Pengusaha. Nah, Hypermart, Pengusaha. Alfamart, dan Indomaret, nah ini termasuk ke dalam jenis pasar modern. Kenapa, Bu? Nah, setelah kalian, kenapa Nadoni? Kenapa disebut pasar modern, Bu? Nah, kenapa ya, ada yang bisa menjawab nggak dari teman-temannya ini? Kenapa kok Alfamart ini disebut sebagai pasar modern? Mungkin karena tempatnya mewah, Ibu. Tempatnya Tempatnya mewah. bersih, Bu Guru. Oh, Iya. tempatnya bersih. Terus apa lagi? Banyak yang dijual. Banyak jualannya, Bu. Banyak yang dijual. Iya, di pasar Iya. modern
itu letak barang-barang ini tertata dengan rapi. Kemudian harga, nah ini juga tidak ada tawar-menawar di pasar modern. Harga sudah tercantum di situ sehingga ada perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Nah, setelah kalian melihat penayangan video dan penjelasan tentang pasar, cobalah kalian merumuskan pertanyaan tentang pasar yang belum kalian mengerti. Kemudian, carilah jawabannya di buku dan di internet. Kalian tuangkan pertanyaan-pertanyaan dan rumusan masalah yang telah kalian dapat di dalam lembar LKPD. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang bisa kalian tuangkan ke lembar LKPD. Yang pertama, analisislah pengertian dari pasar. Kemudian, yang kedua, buatlah perbandingan antara pasar tradisional dan modern. Yang ketiga, jelaskan fungsi pasar berdasarkan pengamatan kalian selama ini. Silakan anak-anak berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu kalian 2 menit. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, bagaimana? Ada kendala dengan pencarian datanya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Sudah berarti selesai. sudah siap semua ya untuk presentasi. Sudah, Ibu Ya, Guru. siap Ibu. Nah, siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, siapa yang mewakili? Ananda Aspar? Ada, Bu. Muhammad Ridwan, Bu. Yang belum tampil. Atau Muhammad Ridwan mau mewakili kelompoknya untuk tampil presentasi? Raden aja, Bu. Saya, Ibu Guru. Ya, Oke, aja. Raden yang lebih berani ternyata dari kelompok 1. Iya, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, bahwa pasar itu adalah tempat proses terjadinya jual beli. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada Ibu Guru dan tanggapan teman-teman. Terima kasih. Iya, bagus sekali ini presentasi dari Ananda Raden. Yang teman dari kelompok lain, adakah yang bisa menanggapi? Bu Dari Guru, kelompok 2 misalnya, ya? Ananda Aspar? saya menambahkan untuk hasil presentasi dari kelompok 1 Boleh, silakan. yang dipresentasikan hasil teman saya mengenai pengertian pasar. Kemudian saya tambahkan perbedaan pasar tradisional dengan pasar modern. Nah, Ya, apa? ya, oke. Pasar tradisional itu di mana pasar tersebut masih terjadi tawar-menawar, Bu. Kalau pasar modern, barang yang diperjualbelikan sudah merupakan harga pas. Ya, tidak bisa dilakukan harga tawar-menawar. Ya. Iya, benar. Ya, pasar tradisional itu di situ akan terjadi tawar-menawar. Sedangkan untuk pasar modern, nah ini biasanya harganya pas, tidak ada tawar-menawar. Atau Muhammad Ridwan mau menambahi dari presentasi kelompoknya? Jelas. Sudah Sudah, cukup, tidak ada? Bu. Oke, adakah dari kelompok 2 dengan kelompok 3 yang mau menanggapi? Kelompok 2 misalnya, Ibu Ananda Fitriana? Ya, Bu. Apa saja yang dijual di pasar, Bu? Apa saja kegiatan yang dilakukan orang-orang di pasar, Bu? Oke, Ya, langsung. kelompok 1, silakan. Guru. Saya, Bu. Saya, Guru. oh ya. Iya, silakan Ananda Aspar. Kelompok 1, Doni. Ya, silakan Ananda Aspar menimpali tanggapan dari Ananda Fitriana. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya, Bu. Apa kegiatan yang terjadi di pasar? Kalau kegiatan yang terjadi pada itu tawar-menawar, jual beli. Apalagi pertanyaan keduanya, Ibu ada Apa yang dijual di pasar, Pak? banyak yang jual di pasar. Ada pakaian, sepatu, makanan. Iya, benar sekali. Banyak ya ternyata yang dijual di pasar itu. Ananda Doni, ada yang mau diperjelas Tadi mau lagi? jawab, Bu, tapi sudah cukup sama Aspar. Sudah bagus itu, Bu. Saya kira jawabannya. Terima kasih, Bu. Oke, setelah kita mendengarkan paparan dari kelompok 1, 2, dan 3, nah di sini kita akan menarik kesimpulan. Apa sih sebenarnya yang
apa sih sebenarnya pengertian dari pasar dan fungsi pasar ini, terus apa sih sebenarnya perbedaan yang ada antara pasar tradisional dan pasar modern. Adakah di sini yang bisa menarik kesimpulan? Mungkin dari kelompok 3. Yayu, Ananda Yayu. Iya, Bu. Ditarik kesimpulan yaitu pasar adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli, Bu. Iya, itu tadi pengertian pasar ya. Ada nggak yang bisa menarik kesimpulan untuk fungsi dari pasar? Ya, fungsi pasar itu sebagai fungsi distribusi, kemudian sebagai tempat pembentukan harga, fungsi yang ketiga sebagai tempat promosi, dan yang keempat fungsi menjaga stabilitas ekonomi, Bu. Iya, benar. Atau mungkin Rinaca, Ananda Rinaca, bisa nggak menarik kesimpulan tentang perbedaan pasar tradisional dan pasar modern? Kalau pasar tradisional itu di sana tempatnya banyak sekali orang yang dari kampung-kampung yang jual di sana. Sedangkan kalau di pasar modern, di situ barangnya tempatnya bersih, barangnya banyak. Kalau di pasar Iya. tradisional itu banyak-banyak di tempatnya kumuh. Itu yang Oh saya tahu, Bu. iya. Oh iya, terima kasih untuk Ananda Yayu dengan Ananda Rinace yang telah menarik kesimpulan. Jadi di sini ya kita bisa menarik kesimpulan bahwa pasar ini adalah tempat dari bertemunya penjual dengan pembeli sehingga terjadi adanya tawar-menawar. Kemudian fungsi dari pasar, nah ini bisa jadi adalah tempat pembentuk harga karena di situ ada tawar-menawar. Kemudian untuk perbedaan pasar tradisional dan pasar modern, kalau pasar tradisional itu tempatnya lebih kumuh, kemudian pasar modern ini tempatnya bersih. Kemudian di pasar tradisional ini bisa terjadi tawar-menawar sehingga membentuk harga. Kemudian di pasar modern, nah ini harga sudah ditentukan oleh toko atau supermarket. Nah dari kegiatan kita hari ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan tertib. Apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Apakah pembelajaran kita hari ini lebih baik dari pelajaran sebelumnya? Lebih baik, Bu. Menyenangkan, Bu. Apakah sudah menyenangkan? Sudah, Ya, Bu. Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk dari kalian peserta didik, nah apakah lebih baik kita menggunakan sistem pembelajaran seperti ini daripada sistem pembelajaran yang lalu? Lebih baik seperti ini, Bu. Ya, Bu, seperti Lebih ini, baik Bu. seperti ini. Berarti kalian lebih senang dengan pembelajaran yang seperti ini? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu Bu. Guru. Iya, untuk kedepannya, nah Ibu akan terus berusaha untuk menyajikan pembelajaran yang lebih baik dari hari ini. Nah, kegiatan hari ini kita sudahi sampai di sini. Untuk selanjutnya, silakan untuk pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya, silakan pelajari tentang harga pasar, di mana di situ nanti ada harga pasar yang dikaitkan dengan kurva permintaan dan penawaran. Nah, sebagai kegiatan penutup, kita akan menutupnya dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ananda Doni. Oke. Terima kasih, Bu, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Agar apa yang kita dapatkan bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk penghargaan terbaik kelompok yaitu adalah kelompok 1 yang banyak memberikan komentar dan tanggapan. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Biar tampilnya secara utuh semua. Baiklah, demikian presentasi yang sangat luar biasa dari Bu Lulu. Sudah tampil dengan sangat hebat ya, Bapak Ibu semua. Setuju ya? Kita berikan upload. Setuju. Peserta didiknya juga sudah mulai termotivasi ya, sudah mulai energik. Bisa menyelesaikan diri. Ya, ya. Kalau tadi keempat sudah masih membeku, sekarang sudah mulai ya. Cair. Sudah, ya, gurunya mempesona ini. Jadi peserta didiknya semangat semua.
Baiklah, untuk observernya, Bu Sri Mantalia, silakan memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk penampilan Ibu Lulu. Kalau saya lihat penampilan Ibu Lulu dengan lembar observasi yang saya terima, semua yang terdapat pada lembar observasi sudah terlaksana dengan cukup luar biasa. Intinya kegiatannya sudah terlaksana dengan baik. Cuma mungkin saya ingin bertanya, untuk setelah doa itu ada memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Nah, apakah memang disengaja doa dulu baru penghargaan kepada kelompok terbaik atau mungkin terlupa? Itu saja ya, Bu. Intinya tapi secara keseluruhan sudah baik. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak dosen, Bapak Pamong dan Ibu moderator. Intinya terlupa, Bu, itu. Harusnya memberi penghargaan dulu baru doa ya. Dan mengucap salam. Ya, betul sekali. Itu tadi juga saya ya pasti terlupa saking semangatnya Bu Lulu ya. Saking kejar waktunya. Iya. Terima kasih Bu Sri Mantalia. Baiklah, kita akan kembalikan kepada Bapak dosen dan guru Pamong untuk memberikan masukan dan tanggapan hasil presentasi pair teaching yang sudah disampaikan oleh Bu Lulu dengan sangat luar biasa. Saya persilahkan kepada Bapak dosen dan Bapak guru Pamong. Terima kasih Ibu Yayu ya kesempatannya. Saya kira ya apa yang saya mau sampaikan sama dengan Ibu Yayu di awal tadi setelah Ibu Lulu tampil itu ya, seperti itu yang saya ingin sampaikan tidak banyak ya. Ibu Lulu mungkin karena ini teaching atau penampil yang kesekian, jadi seperti disampaikan Ibu Yayu, peserta didiknya juga sudah bisa menyesuaikan diri ya, Ibu Lulu ya bisa sebagai guru bisa mengimbangi itu ya, bisa menunjukkan memesonanya. Jadi dikatakan Bu Yayu sudah termotivasi, peserta didik sudah mulai termotivasi ya. Ibu Lulu dengan apa yang caranya Ibu Lulu tadi ada yang bertanya peserta didiknya mengenai mengapa dikatakan pasar modern. Nah, Ibu lalu tidak langsung menjawab tapi melempar itu ke peserta didik yang lain untuk ditanggapi terlebih dahulu. Saya kira itu baik ya. Nah, sehingga dari beberapa jawaban terkait ini ya mungkin diberikan penguatan kembali oleh Ibu lalu mengapa Indomar atau Alfamart dikatakan sebagai pasar modern. Itu saya kira seperti itu. Kemudian sangat terbantu sekali saya kira dengan peserta didiknya yang aktif, interaktif, tapi itu tidak terlepas pastinya dari Ibu lalu ya sebagai seorang guru ya, memberikan stimulus, memberikan mengarahkan sebagai guru ya, bukan sebagai orang yang paling tahu segalanya, saya kira seperti itu, tapi memfasilitasi bagaimana kegiatan di sintaks itu bisa berjalan dan dijalankan oleh peserta didik. Seperti itu saya kira aplaus untuk kita semua, terutama untuk Ibu lalu ya. Terima kasih Ibu Yayu. Ya, terima kasih Pak dosen atas masukan dan tanggapannya. Saya akan berikan kesempatan kepada guru Pamong kita, Pak Suyuti. Silakan berikan masukan atau tanggapan.
Oke, makasih Bu Yayu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan pembimbing kita yang saya hormati, kita sudah menyaksikan penampilan dari Ibu Lulu ya. Iya, Pak. Oke, enak Bapak Ibu ya kalau kita mendapatkan siswa seperti ini. Kita mengajar baru siswanya aktif Bapak Ibu ya, enak Iya, mengajar. iya, Pak. Ya, Enak banget kalau seperti itu. Enak sekali, Pak. ya enak sekali kalau seperti ini siswanya ya. Siswanya yang peserta didiknya yang aktif ya. Tinggal kita gurunya mengarahkan. Namun yang di sini Bapak Ibu yang perlu kita kontrol adalah kita ada kontrol diri Bapak Ibu ya. Perlu kontrol diri. Ada harus tetap mengacu kepada yang mana yang harus didahulukan Bapak Ibu ya. Mana yang harus didahulukan ya, secara sehingga kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu terlaksana secara sistematis. Ya, seperti tadi ini Pak, ini dari siapa tadi yang ininya ya, yang observernya, Pak Bu ya. Sri Mantalis. Bu Sri Mantali Bu ya, Sri. Ibu Sri ya, itu seperti di akhir itu ada pemberian sudah berdoa baru penguatan, pemberian penghargaan ya. Rewardnya. Jadi ada rewardnya, tapi tetap kita harus kontrol diri karena kita apa namanya berada di tengah-tengah siswa peserta didik yang aktif, sehingga proses yang kita lakukan itu kita kita mengikuti peserta didik, namun tetap kita harus ada kontrol ya, sehingga kontrol diri sehingga proses yang kita lakukan itu berjalan secara sistematis ya Bapak Ibu. Dimulai dari awal ya, dari awal sampai akhir ya. Kalau persepsi yang harus dilakukan dulu ya kita persepsi dulu ya, langsung persepsi itu ya isinya terkait dengan materi yang pernah kita ajarkan, pernah dipelajari peserta didik kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya, baru kita masuk ke kegiatan ya, materi yang kita akan bahas pada kegiatan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Begitu Bapak Ibu. Tapi secara umum tadi sudah jelas bagus ya, sudah bagus karena apalagi didukung oleh siswa yang aktif, yaitu saya bilang kalau kita mendapatkan siswa seperti ini pada saat kita mengajar Bapak Ibu enak mengajarnya ya. Enak mengajarnya, sisa kita mengarahkan peserta didik itu. Tetapi kita harus kontrol diri, jangan terbawa dengan karena kita menghadapi siswa yang aktif, maka kegiatan yang kita lakukan itu tidak tersusun secara sistematis. Ya, Bapak Ibu. Oke, makasih Bu Yayu. Jadi aplaus untuk Bu Lulu dulu ya. Sudah bagus Bu Lulu ya. Iya, terima kasih Pak Suyuti, betul sekali ya. Ini penampilan Bu Lulu sangat luar biasa. Tapi tidak terlepas dari peserta didiknya yang juga sangat